seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu jemaat kita yang terkasih almarhumah Nyonya Nilem Teras Muda telah kembali ke rumah Bapa di sorga. Almarhum telah tenang dan telah mengakhiri pertandingan di dunia yang fana ini. Oleh sebab itu, kami atas nama Badan Kerja Harian Majelis Jemaat GKI Galilea dan seluruh sidang jemaat menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas kepergian almarhumah di hadapan jemaat kita. Namun demikian, kita selaku orang yang beriman dalam Tuhan kita Yesus Kristus meyakini bahwa almarhumah telah bersama Bapa di sorga. Oleh sebab itu, kami dari BPH sangat mendukung memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Sebelum kami mengakhiri sambutan ini, saya selaku mewakili Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Galilea tetap menginformasikan bahwa sekiranya pihak keluarga menginginkan pelayanan pasca duka sampai dengan menjelang 40 hari nanti, maka pihak Majelis Jemaat tetap terbuka untuk melayani pelayanan sambil kita melihat kondisi yang memungkinkan. Nantinya dapat keluarga bisa konsultasikan dengan BPH Galilea setiap jam kerja. Akhirnya juga kami dari Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Galilea tak lupa pula menyampaikan permohonan maaf kepada semua keluarga duka jika sekiranya ada dalam pelayanan kami, baik selama beliau atau selama almarhumah masih sehat sampai kepergiannya hari ini, ada yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu seluruh keluarga sekalian. Untuk itu kami atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Galilea dan seluruh sidang jemaat memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri sambutan kami yang singkat ini. Kami selamat jalan kepada Ibu atau Tambi Nilem Teras Muda. Kami tetap mengenal beliau ini sangat ramah dan periang. Itu yang kami lihat setiap kami bertemu dengan beliau ini. Jadi biarlah kenangan itu akan menjadi kenangan bagi kita semua. Dan kami akhiri, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk Pak Leonard Untung yang sudah menyampaikan sambutannya atas nama BPH. Seterusnya akan kami serahkan kepada keluarga, tetapi sebelumnya mohon sekali lagi kepada yang ikut hadir dalam acara ini bisa membuka videonya biar agar nampak siapa yang hadir. Dan ini kita rekam supaya menjadi kenangan bagi keluarga duka. Selanjutnya kami serahkan kepada keluarga duka untuk menyampaikan informasi serta barangkali
Riwayat hidup singkat almarhumah. Waktu dan tempat disediakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama, saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kita semua atau kepada semua pihak, baik dari pihak gereja, pihak rumah sakit, pihak gugus tugas atau protokol kesehatan yang sudah melaksanakan pemakaman. Dan dalam kesempatan ini kami memang merasa sangat berduka, tetapi di dalam iman dan pengharapan kasih kita kepada Tuhan Yesus, kita semua yakin bahwa baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Oleh karenanya kami yakin Bunda terkasih ini atau istri saya Nilem Teki ini sudah damai sejahtera bersama Allah Bapa di sorga. Dan dalam kesempatan ini juga kami memohon maaf jika selama hidup beliau ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena kita sebagai manusia biasa mungkin ada hal yang bisa mengganggu pikiran kita. Oleh karena itu sekali lagi atas nama almarhumah saya mohon maaf. Dan dalam kesempatan ini anak saya akan membacakan riwayat hidupnya secara singkat sekali. Anak saya yang nomor 2 ini, Lasang namanya. Dia bekerja di Kabupaten Gunung Mas. Lasang SH MAP. Dia bekerja di Dinas Pariwisata sekarang. Dan silakan untuk membacakannya, anak. Riwayat hidup ibu. Terima kasih, salam. Salam. Saya akan membacakan daftar riwayat hidup almarhum Nilem Nyamin Teki SE. Pertama, riwayat keluarga. Almarhumah anak dari pasangan Nyamin Teki dan Kuna Merang Sandi. Saudara kandung almarhumah adalah Sindem Nyamin Teki, Inem Nyamin Teki, Sahril Nyamin Teki, Gatang Nyamin Teki, almarhum, dan ibu sendiri Nilem Nyamin Teki. Nilem Nyamin Teki menikah dengan Teras Daniel Muda pada tanggal 12 Agustus 1977 di Desa Pematang Limau. Melahirkan 3 anak. Yang pertama dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama Erlinda Esut menikah dengan Radianson. Dikaruniai 3 orang anak atas nama Rameda Melotna Amiru, Arisela Oktamasia Unge, dan Juliester Lucy Sanani. Saya sendiri, Lasang, dengan gelar SHMAP, menikah dengan Hesti Erminita Eskep, mempunyai anak 2 orang, Alan Immanuel Maesla dan Janhel Fabio. Adik kami, Ervina Hesti MSI, menikah dengan Tober Hamonangan Pasaribu, mempunyai anak 2 orang, Apia Denaya Salom Pasaribu, dan Abigail Sahala Pasaribu. Riwayat pendidikan almarhum adalah sarjana ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangkaraya. Pendidikan terakhir almarhum.
Riwayat pekerjaan, pernah bekerja di Tata Usaha SGO tahun 1979, kemudian Tata Usaha di Universitas Palangkaraya, Fakultas Ekonomi, sampai almarhum pensiun pada tahun 2017. Riwayat sakit, almarhum mengeluh sakit sejak tanggal 25 Juli dan langsung dirawat di rumah. Kemudian almarhum mengeluh sesak napas dan saturasinya sangat rendah, sehingga almarhum dirawat di RSUD Kota Palangkaraya selama 8 hari, RSUD Kelampangan. Tuhan lebih mengasihi almarhumah, sehingga almarhum menghembuskan napas terakhir pada hari Senin 2 Agustus 2021 pukul 5:10 waktu Indonesia Barat di depan suami, anak-anak di RSUD Kota Palangkaraya. Demikian daftar riwayat hidup almarhum Nilem Nyamiteki SE. Terima kasih sudah dibacakan riwayat hidup almarhumah, dan selanjutnya kami kembalikan kepada admin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk keluarga duka dalam hal ini Bapak Penetua Teras Muda. Dan kita akan memasuki acara kebaktian yang akan dipimpin oleh liturgus. Untuk itu waktu dan tempat disediakan. Silakan Bu Riyati. Terima kasih Pak. Selamat malam. Salam. Salam. Bapak Ibu dan keluarga duka yang diberkati Tuhan. Tadi kita telah mendengar sambutan baik dari BPH Majelis Jemaat GKI Galilea, juga dari pihak keluarga duka. Dan untuk kita kenang bahwa kita sangat kehilangan figur seorang nenek, istri, ibu, tante, dan keluarga besar. Bapak Teras Dimuda yang sangat ramah, humoris, bersahabat, dan berjiwa sosial. Tambi ini sangat familiar sekali, dan kami ucapkan selamat jalan Ibu terkasih Tambi Nilem Teras Muda ke rumah yang kekal, kembali kepada Sang Pemilik Pencipta alam semesta, Allah di sorga, yang telah dimakamkan tadi siang. Bapak Ibu sidang jemaat keluarga duka yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menggunakan liturgi ibadah penghiburan bentuk ke-1. Ibadah ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Besi Brancis Karoe, MTH, dan saya Riyati Sinta yang Sonyalung sebagai liturgus. Baiklah, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Jemaat diundang berdiri. Sebelum menerima potong dan salam, marilah kita menyanyi bersama-sama dari nyanyi ungkup nomor 179, bait yang pertama dan yang kedua. Nyanyi ungkup nomor 179, bait yang pertama dan yang kedua. Di buku kita halaman 134. Harap Tuhan Yesus yoh ateiku. Kita nyanyi-nyanyi bersama. Harap Tuhan Yesus yoh ateiku. Uang iye tulus janji abangku sanan bewe gugup apete akan Tuhan Yesus entai asiwe
damai. Kajaken ewen baik jika dua. Harap Tuhan Yesus tempun cahai iewe malibus asi paham hai pada mewe waya pete akan ulu ayu atun ham jakwe Yesus manenga selamat kahai akan jemanya membelum ai. Dalam suasana ibadah kita masuk votum dan salam. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi bersama-sama dari NKB nomor 173 bait 1 dan 2. NKB nomor 173 bait 1 dan kedua halaman 125. Kita dapat maju sendiri. Melewati air mata jalanku gelap dan nyeri, Tuhan pimpinmu ku dambakan, ku tak dapat maju sendiri, ku tiada terjalannya Tuhan, Engkaulah yang mengerti, terangmu halau ketakutanku, ku tak dapat maju sendiri. Bait yang kedua. Tiada sobat lain yang membantuku, sangat lemah dan letih, Tuhan berjalanlah di dekatku, ku tak dapat maju sendiri, tiada terjalannya Tuhan, Engkaulah yang mengerti, terangmu halau ketakutanku, ku tak dapat
maju sendiri. Sekarang kita sampai kepada litani yang kita ucapkan secara bersahut-sahutan. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan. Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Bersama-sama, Ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Sampailah kita pada pemberitaan firman Tuhan dan sekaligus nanti doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Besi Brancis Karoe, Master Teologia. Kami persilahkan. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Shalom. Mari bersama kita berdoa sebelum kita boleh dihiburkan, dikuatkan dengan kebenaran firman. Mari kita berdoa. Tak dapat kami jalan sendiri ya Tuhan, karena begitu berat pergumulan, kedukaan, dan kesedihan yang kami alami. Hanya bersama denganmu ya Tuhan kami yakin dapat melangkah di tengah dunia yang berat ini. Kami menyadari dalam kelemahan, kekurangan, keterbatasan kami, ada kekuatan yang maha dahsyat yang boleh menopang dan menguatkan kami, sehingga kami tetap boleh menjalani kehidupan ini. Dan itu adalah Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kedukaan dan kesedihan ini begitu berat, tapi pengharapan dan penghiburan di dalam Engkau meyakinkan kami untuk boleh terus melanjutkan kehidupan ini. Tuhan akan memperlengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bahkan melewati kebenaran firman-Mu, Engkau memberikan penghiburan sejati bagi kami. Khususnya kepada seluruh keluarga besar Bapak Teras Muda, yang kehilangan orang yang dikasih dan dicintai. Biarlah Engkau menguatkan, meneguhkan melewati kebenaran firman-Mu, yang akan hamba-Mu ini sampaikan. Bahkan seluruh kami pun merindukan bahwa Tuhan berbicara untuk menguatkan, menghiburkan kami melewati pergumulan yang sedang kami alami saat ini. Kiranya pimpinan Roh-Mu yang kudus menyatukan kami dalam persekutuan ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, malam hari ini khusus dipilih dari Ibrani pasal 4, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13, dengan judul Hari Perhentian yang Disediakan Allah. Demikian saya bacakan ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Firman Tuhan, pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, jemaat penghiburan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pagi-pagi ini kita semua dikejutkan dengan berita duka yang membuat kita merasakan ketidaknyamanan karena menerima kabar duka yang sesungguhnya tidak ingin kita dengarkan mungkin. Bahkan ini sangat mengejutkan kita semua. Meskipun kita tahu Ibu kekasih Mina tercinta, Ibu Nilem ini sedang sakit. Tetapi bukan berita dia harus meninggalkan kita lah yang kita terima. Tentu kita menginginkan berita bahwa dia sembuh, kuat, dan pulih, bahkan bisa membawa kegembiraan, kebahagiaan lagi bagi kita semua. Tetapi kita menerima kabar yang berbeda. Benar kata seorang ibu kepada saya beberapa tahun yang lewat, bahwa menerima kabar kedukaan itu tidak selalu membuat kita terbiasa. Meskipun jujur, belakangan ini kita pasti banyak mendengar berita tentang kedukaan, tentang kematian, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang dekat dengan kita, teman, sahabat, bahkan anggota keluarga kita. Tetapi meskipun kita sering mendengarnya, tapi berita duka orang yang terdekat dengan kita, tidak mudah bagi kita bisa menerimanya. Kita terkejut, kita merasa syok dengan berita tersebut. Sebagai manusia, kabar kedukaan seperti ini mungkin membuat kita bertanya-tanya akan pekerjaan Tuhan. Kita mungkin bertanya, apakah Tuhan tidak menjawab doa kami padahal kami berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Atau kita akan merasakan bahwa narai dosaku sampai aku harus mengkeme kilau tu. Kita mungkin bertanya, apa dosaku aku harus mengalami keadaan situasi seperti ini? Atau kita juga mungkin bertanya, apakah Tuhan meninggalkan kami dengan situasi seperti ini? Kedukaan yang bertubi-tubi kita alami, pergumulan yang hebat yang sedang kita jalani. Apakah Tuhan sedang meninggalkan kita? Ini adalah rangkaian pertanyaan yang memenuhi pikiran kita saat semua hal berat yang di luar keinginan kita terjadi atas kita. Semuanya wajar diungkapkan dalam rangka kita mencari, dan kemudian menemukan kehendak Tuhan untuk setiap perjalanan kehidupan kita. Semua pertanyaan itu wajar jika kita ungkapkan dalam rangka kita mencari, lalu kemudian menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi tidak wajar jika itu untuk menyalahkan Tuhan, bahkan melemahkan iman kita. Ayub pernah berkata kepada istrinya, mungkin Bapak Ibu ingat, bagian firman Tuhan dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Ketika Ayub berbicara dengan istrinya, maka berkatalah istrinya kepada Ayub, kepadanya ini Ayub, masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu, kata istri Ayub. Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak menerima yang buruk? Tanya Ayub. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Meski tak mudah menerima yang tidak baik menurut pandangan kita saat ini, tetapi mari sejenak
menenangkan diri, dan menyadari bahwa sesungguhnya orang yang kita kasih ini kembali kepada Sang Empunya hidup. Ini proses, saya yakin keluarga Bapak Teras Muda berproses dalam situasi seperti itu. Ada kalanya memang bisa menyadari, oh iya ini adalah kehendak Tuhan. Tapi ada saatnya kita juga berada dalam fluktuasi, oh Tuhan, buhen kilau tuh. Mengapa harus terjadi seperti ini? Tetapi apabila kita boleh merenungkan, berhenti sejenak, kita bisa menyadari bahwa sesungguhnya orang yang kita kasihi ini telah menyelesaikan semua tugasnya di tengah-tengah dunia ini. Ia telah berhenti dari perjalanannya di tengah dunia yang fana saat ini. Ibrani pasal 4, ayat 10 dalam nas kita. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Sederhananya itu mungkin seperti ini. Ketika mendengar kabar bahwa orang tua kekasih Nina tercinta ini meninggal, saya bilang dengan Ceca, anak saya, Ceca bilang, dengan sederhana Ceca mengungkapkan, nggak ada yang bikin roti yang enak lagi, mah. Nggak ada roti yang seenak bikinan Tambi, katanya. Sederhana tapi mau mengatakan dia tidak bekerja lagi untuk melakukan semuanya itu, bahkan untuk membuat roti bagi kita. Dia berhenti dari apa yang harus dia lakukan di tengah-tengah dunia ini. Itu berarti dia telah menyelesaikan semua jerih lelah. Orang yang kita kasihi ini telah berhenti melakukan semua pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya sampai akhir hidupnya. Dia melakukannya dengan setia. Dan semua yang dilakukan pasti membawa berkat. Pasti membawa berkat. Kenangan indah dan teladan yang baik bagi kita semua. Ayat yang ke-11 di dalam nas kita mengingatkan kita yang masih berjuang, bekerja, berkarya di tengah dunia ini untuk memberi berkat di tengah-tengah kehidupan ini sehingga kita boleh menjadi teladan. Ayat 11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Meski berat apa yang menjadi keputusan Tuhan ini, tetapi pasti itulah yang terbaik bagi kita semua, bahkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ayat 12 sampai ayat yang ke-13 meyakinkan kita bahwa yang terbaik inilah yang terjadi dalam hidup kita. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Mungkin sebagai manusia kita sama seperti istri Ayub. Tetapi ketika kita merenungkan kebaikan Tuhan yang lain, lebih banyak kebaikan Tuhan, maka kita menyadari bahwa semua yang terbaik dari Tuhan memang kita jalani meski itu berat. Karena firman-Nya memang berat untuk dijalani. Hari ini biarlah kita dikuatkan, dihiburkan oleh kebenaran firman. Dan biarlah kenangan indah kita akan orang yang kita kasihi ini menjadi penghiburan, menjadi kekuatan bagi kita untuk terus menjalani hidup. Selamat jalan, Mina Induing, damai dan tenang di kemuliaan Tuhan. Kuat dan sabar bagi yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Mengandalkan kemanusiaan kami ya Tuhan, tak mampu kami berdiri di atas kaki kami.
tak mampu kami menerima keputusan-Mu dalam hidup ini. Tapi sungguh ya Tuhan, ketika kami berdiam diri, memikirkan kebaikan-Mu dalam hidup ini, dan tahu bahwa yang terbaik yang Engkau nyatakan dalam hidup kami, rencana-rencana, rancangan-rancangan damai sejahtera, membuat kami yakin kami mampu melewati kehidupan ini. Meski berat ya Tuhan, tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu menjalaninya. Kami tahu ya Tuhan, Tuhan akan menguatkan iman untuk orang tua kekasih kami, Bapak Teras Muda. Dia telah belajar bagaimana beriman, berserah penuh kepadamu sepanjang kehidupannya. Karena itu ketika kekasihnya kembali ke kemuliaan-Mu ya Tuhan, Tuhan semakin menguatkan iman dan percaya beliau, sehingga tetap mampu menjadi orang tua tunggal yang penuh hikmat, kekuatan dari Tuhan. Pulihkan dan sembuhkan jika saat ini beliau masih dalam masa pemulihan setelah sakit yang dialami. Rangkullah orang tua kekasih kami dengan cinta dan kasih-Mu, sehingga tak boleh menjadi teladan yang baik, tidak hanya bagi keluarga, tapi juga untuk jemaat Tuhan. Berkati juga anak menantu yang ditinggalkan dari orang tua ibu kekasih kami. Kami mau serahkan ya Tuhan, saudari kekasih kami, Mama Ame dan keluarga. Mari Tuhan berkati dalam setiap kerjaannya, dalam kehidupan beliau, boleh menjadi teladan anak yang berbakti kepada orang tua. Kami menyerahkan juga ya Tuhan, saudara kekasih kami, Lasang, dan istri tercinta, bahkan juga anak-anak. Mari Tuhan memberkati anak kekasih dari keluarga Bapak Teras Muda, anak kedua beliau ini dalam tugas pekerjaan. Berikan roh penghiburan, penguatan, sehingga ia tetap boleh bertanggung jawab dalam setiap tanggung jawab di tengah kehidupan ini. Kenangan indah bersama ibu tercinta menjadi kenangan yang menguatkan dan meneguhkan hidup. Demikian juga untuk Mamah Naya dan suami, bahkan anak-anak kekasih, yang pastilah sangat merasakan kehilangan, karena sehari-hari Mamah Naya dan keluargalah yang lebih dekat tinggal bersama dengan orang tua kekasih. Tuhan kuatkan, berikan penghiburan kasih sayang Tuhan. Kami serahkan juga cucu-cucu tercinta. Tuhan memberkati mereka dalam studi mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan. Ada Ramida, Aracela, Julister, Alan, Jamhel, Naya, dan Al. Mari Tuhan memberkati cucu-cucu ini, sehingga tetap boleh mereka diberkati oleh Tuhan. Tetap sehat dan kuat, mengikuti studi mereka dengan baik, memberikan roh penghiburan. Demikian juga untuk saudara-saudari yang ditinggalkan dari almarhumah ibu kekasih kami, Ibu Nilem Yaminteki. Tuhan memberkati saudara bersaudari, sehingga tetap dikuatkan, diteguhkan di dalam Engkau, dalam melewati pergumulan kedukaan dan kesedihan ini. Seluruh jemaat Tuhan, khususnya di jemaat GKI Galilea ini, yang sungguh merasakan kehilangan yang mendalam, karena ditinggalkan oleh orang yang begitu ceria, membawa sukacita, rendah hati, dan mau selalu berbagi. Kami mengingat, mengenang, kami percaya ya Tuhan, bahwa kenangan baik itu menjadi teladan bagi kami untuk melakukan yang baik pula, seperti apa yang telah almarhumah lakukan dalam kehidupannya. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami bersyukur bahwa semua prosesi berjalan lancar dan baik dalam pemakaman di siang hari tadi. Hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani dengan tulus, dengan penuh sukacita, Tuhan berkati dan lindungi. Biarlah semuanya membawa berkat, tidak hanya bagi keluarga, bagi jemaat Tuhan, bahkan diri pribadi ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, kuatkan kami melewati saat yang berat seperti ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Apapun yang sedang kami hadapi, biarlah itu tidak mengecilkan iman kami untuk mengandalkan Engkau, bahwa Engkau ya Allah lebih besar dari segala pergumulan persoalan yang sedang kami alami. Dengar pinta doa harap kami ya Tuhan, jauh dari sempurna,
Tapi biarlah di dalam nama Yesus Kristus disempurnakanlah doa harapan kerinduan kami ini. Dengan doa yang Kau ajar kepada murid-Mu yang bersama kami ucapkan. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sidang penghiburan yang kekasih, sebelum kita masuk ke persembahan akan dipimpin oleh liturgus, saya ingin mengajak kita, sebenarnya saya ingin mengajak kita mendengar lagu ini dan boleh ikut bernyanyi bersama untuk merefleksi apa yang saya sampaikan dalam khotbah tadi. Mohon kesediaan Saudara Arif boleh memutarkannya untuk kita. Setelah lagu ini, saya persilahkan liturgus boleh melanjutkan ibadah kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya
sampai mujizat menjadi nyata. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Bapak, Ibu, keluarga duka yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang sampailah kita pada persembahan syukur, yaitu persembahan kasih, yang akan dengan pengantar persembahan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita berdoa untuk persembahan. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau telah berkenan memberi rezeki bagi kami, agar kami boleh membantu pelayanan gereja menurut kehendak-Mu. Berkatilah persembahan kami ini untuk kemuliaan kasih-Mu dalam kebersamaan kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Pujian, Kau Rangkai Air Mataku, di halaman 203. Kita nyanyikan secara bersama-sama. Kau rangkai air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan kesungkaran kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus,
aku punya teman setia seperti Tuhan, bagai air mata di Bapak, Ibu, keluarga duka yang kami kasihi, sampailah kita kepada akhir ibadah dan kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan dari Ibu Pendeta. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mujizat yang Tuhan berikan adalah kekuatan kita menanggung setiap perkara dalam kehidupan ini. Tetapi kita mampu melewatinya. Biarlah dalam kerendahan hati kita boleh menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Selamat malam. Silakan duduk. Selamat malam. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita dan kami serahkan kembali ke Pak Roni Mangkin. Terima kasih untuk Ibu Riyati Sinta Yanson Nyalung yang sudah memimpin kebaktian kita sebagai liturgus, dan kepada Ibu Pendeta Besi Brancis Karowe yang menyampaikan renungan firman Tuhan, dan kepada Saudara Arif yang sudah mendukung juga dari balik layar untuk terselenggaranya acara ini. Saya akan menyerahkan kembali nantinya kepada keluarga untuk menyampaikan hal-hal, mungkin barangkali ada hal yang mau disampaikan. Tapi sebelumnya saya atas nama pribadi turut menyatakan berduka cita yang mendalam kepada Bapak Teras Muda, dan saya teringat kepada almarhumah yang baik. Kalau saya berkunjung ke rumah diterima dengan baik, disuguhi kue yang enak yang dibuat sendiri. Saya jadi terkenang sekali bagaimana kalau ada acara ulang tahun dia akan peluk Pak Teras Muda dengan sungguh-sungguh sayang dengan Pak Teras Muda. Saya juga memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang tepat dalam kehidupan kita, pergaulan dengan almarhum, mohon dimaafkan. Selanjutnya saya serahkan kepada pihak keluarga untuk menyampaikan pengumuman atau apapun yang perlu disampaikan, dan selanjutnya nanti juga akan kami buka waktu kurang lebih 15 menit untuk saling bersapa antara keluarga, dengan barangkali ada yang hadir dari jauh bisa ditegur sapa supaya turut menyampaikan berduka cita. Selanjutnya kepada keluarga duka kami sediakan waktu untuk menyampaikan pemberitahuan. Silakan. Bapak Ing, dibuka. Ibadah empu radin. Jadi terima kasih Bapak Roni Mangkin. Oh, Tina Roni. Pasang benar. Terima kasih atas kesempatan, dan dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Jemaat GKI Galilea
terutama Ibu Pendeta Besi, Ibu Pendeta Isani, dan semua pendeta yang lainnya, dan penatua diakon yang bertugas malam hari ini, dan juga kepada seluruh keluarga yang bisa hadir mengikuti ibadah pada malam hari ini. Saya lihat ada yang dari Pulau Kurun, dari Sepang, dari mana-mana. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Dan ini adalah suatu hal yang sangat menghibur kami dan menguatkan kami. Sekali lagi dalam kesempatan ini, tiada lain yang dapat kami ucapkan, itu hanya ucapan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus selalu menjaga, memelihara kita semua. Hingga kita selalu sehat dan selalu dalam keadaan imunitas yang kuat dan beriman hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Roni Mangkin. Selamat malam. Terima kasih untuk Bapak Ing yang sudah menyampaikan pemberitahuan. Barangkali ada hal penghiburan dan lainnya nanti bisa dihubungi seperti biasa kita ya. Saya memberikan waktu kepada kita semua untuk saling bersapa dan akan kami minta supaya silakan membuka mikrofonnya sehingga bisa menegur Bapak Teras Muda. Waktu kami sediakan 15 menit ke depan. Silakan. Berduka cita Pak Teras. Terima kasih. Turut berduka cita, Mak. Turut berduka cita, Ya. Kak. Kuat malah dengan anak. Berduka cita Pak Teras Muda. Berduka cita, Pak Teras. Tuhan pahaya gue sekeluarga are anak isu. Bapak Ing sehat, segar, dan bersabar. Tetap semangat gue, tetap semangat Mama Mina. Ya. Tuhan selalu Tuhan lanjut memperhayati. Masih mudah tetap sehat lah. Berduka cita Bapak Teras Muda. Ya Pak Duma. Terima kasih. Iya. Dan semuanya saya ucapkan terima kasih. Keluarga Bapak Ing. Ya. Nanti Ya, Presida. Yon Pera. Selamat malam. Koyoan Doyon. Selamat malam. Berkati. Terima kasih tuh. Terima kasih Koyoan. Yo. Ya. Yo. Yo, Ndo. Karena ada yang melihatkan kemana dikumpulkan ini wilayah itu juga menggunakan ada di mau diberikan 11%. Ayo Mama Pak Ing. Halo Pak Wawan. Dan kuat diberkati oleh Tuhan Bapak. Oh iya. Turut berduka cita kiatu gue. Yo kembali. Berduka cita, Nger. Sabar. Yo. Sanger kepada Berduka cita, Pak Teras. Semangat.
Iya. Oh iya. Berduka cita Pak Teras. Oh, Ibu Piksani. Ya. Berduka cita Pak enggak keluarga. Nger, dengan tetap bergas Nger lah. Yo, Nger. Iya, ya. Kita sama bergas. Iya, dapat bergas. Iya. Itu kayak anu berhitung itu Nger, tahu ampi. Baratilung tuh iki. Yo. Yo, terima kasih telah tahu tunda Semoga cepat sembuh. Aku nulisnya loh. Kirim nak lo. Abbas dari kesehatan. Saja menanti. Yo. Indah, baik. Aku mengucap adalah kuda hidup. Yo. Duka cita mak. Apa Ya. Terima kasih. Amar bergas malah sehat. Yo. Ewen amena harus beli mereka tu tulak kan harus sekitar jam jeruna. Oh anu. Jadi tulak kan tu. Ya jadi tulak. Jadi tulak ya. Yo. Mandui kuman rumah kan tu. Yo. Makasih John. Oke, keluarga kita umat orang Cucun kening eta gitu. sama kerapaing itu nanti tentang tahu Yo Dorejo. Yo. maaf jauh Yo, aku sama kabari ampi itu salah orang sapi Iya. Selamat malam lah. Semoga Bu Teras cepat berigas. Yo, penci. Yo. Tetap semangat Bu karya anak Yesus menang. Wow. Yo. Nitip Tambi. Iya. Bu semangat lah Bu lah. Yo. Maaf apa yang ada ulis jombang membur Bu. Lagi pemulihan. Memang keadaan tak terbatas. Oke, Bu. Yo, Pemeli. Anak mohon diri ya, Kayla. Yo. Jadi setengah malam Pak Teras. Materas harus kuat malah. Yo, Andin. Sehat, cepat sembuh mak. Yo. Kawan Andi kia rasa. Dan selalu Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sampai Yesus Kristus tetap jaga kita. Pak Teras. Gas. Lendra. Para kelompok usia sangat berdekat. Ya. Yo. Awi kawal langat jipuna Puna ya rajin senam ya. Laku dua Pak Teras dan keluarga sehat,
Yo, terima kasih. Bono. Selamat malam, Kak. Yo. Selamat malam. Yo. Iya. Ike arek dino kehetang ate tanggal yo. Sama itu. Sangat rewen Kak mahining anu kakak ing melihik itu. Yo. Selamat malam palah kuatilah Kak lah nama Yesus Kristus ya. Tuhan malam. Ya. Awi segala sesuatu terjadi seuras seizin aja anak. Ayo uras. Ya. Amin. Bapak Presida Hong Jalan Damang Leman. Ya. Selamat malam. Selamat malam Pak Ing. Yo. Semoga itu anak hajarian tabah dan diberi kekuatan perlindungan dari Tuhan. Yo. Tegal musibah jadi menimpa kita semuanya. Secara khusus itu lebih mungkin dan Ike itu sangat kehilangan kia hari ini kayak gitu. Secara pribadi dengan aku luar biasa jatuh tuh. Iya. Mungkin pun jatuh puji pada ceritaan kue dia tahu kere keliru kere macam jatuh. Yeah. Jadi orang aku luar biasa. Jadi kehilangan dan aku kia kata itu mendoa piye sampai berkira konulu nah di asing menjakuk jakat dan piye selamat tapi yang hendak Tuhan bikin. Awite aku mohon ke Tuhan karena itu adalah satu keinginan Tuhan semata. Yo. Kita paham mengasihi ya, tapi dia lebih mengasihi cara Tuhan mendorong dia melepas dia. Yo, kita dengan ikhlas melepas dia. Semoga Tuhan Nigeria kuras dan ukele terai beres penyakit. Amin. Dan kita sama-sama menjaga. Memang aku enak jadi antigen jam jalan ini. Jadi antigen dan negatif. Sang, ping. Yo. Selamat malam. Selamat malam. Yo. Anu, anak-anak kakek. Yo. Sabar. Iya. Oh, nak pandai dan jueng lo. Ya, Mak. Itu hong bawan kah? Ya, pelangka mbang buren dan Mak. Oh iya jaku ngata-ngata. Yo. Makasih ya Bang. Selamat kuat, sama tempat bergas, pengambil ping, pasang, ping. Yo. Cepatan. Alina. Nah, Pasaribu uang turut berduka apa? Iya. Sabar. Iya. Kuat Pak. Jadi melahirkan kan? Bulan akhir Oktober. Oktober ya. Kabarnya bareng-bareng. Apa? Keluarga. Pulang akan apa? Lasang. Makan doa me. Liwin. Mas malam. Terima kasih. Ya. Uang saat tuh dengan tutun ate, mbah ketang ate kan hari Bapak Ing dengan anak-anakku Iing, Lasang, Piping. Ketun harus kuat, naklah. Ingat kerpete hidup Mama dan lanjutkan arah puji Mama mengajarkan ketun. Iya. Mami itu ketun tahu menyeuti bikin tikas mengkepen ate. Lalu kita percaya Mama jadi bully Mbak Tala, tapi tetap cara keulun itu tuh Mami mungkin sangat kehilangan dengan Mama. Wite mudahan Tuhan meninggal kekuatan akan pahari teras tentang kayak karyawan anak Yesus halajur dikuatkan halajur. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Taurat. Yo, terima kasih. Akan esungku Rayani hong pulau kurun
terima kasih. Jadi Mbak hadir sembahyang malam itu. Besok. Ya besok. Sekian. Dua lot lah. Yo. Kakak. Ai, tapi tegi aja ya ini dia. Kawan guntur nah. Deken gitu. Sekian lah. Yo, terima kasih lah. Terus Terima kasih. Bapak Uci, terima kasih hadir. Terima kasih atas nama lingkungan DOE dan segenap jemaah lingkungan DOE, saya menyampaikan duka cita yang sedalam. Terima kasih. Mohon maaf, sama Barakila. Selamatkan seluruh keluarga Mina, Mama, Andi, Kakak, Uras. Nah, informasi itu Leme endau setelah buli jadi keremandui, iki tegian indai papa, aku dengan piping. Nah, hasilnya negatif. Jadi kalau papa ya jadi soma meloma tuh kemungkinan 5 andau setelah mungkin berjalan normal biasa. Itulah hasil antigen endau negatif. Ayo nih di jauh hasil PCR bara rumah sakit. Jadi tahu ke nyampai posisi limbah usaha penguburan endau mama. Jadi papa hanya isoma melanjutkan pemulihan. Jadi berigas nomor terus ya kawan Andi Bisa tinggi itu di Bandang. Jelek. Oh iya. Oke. Selamat malam Pak De. Nilai Citra ya. Yo. Berduka pala. Yo. Terima kasih Tri. Yo. Berduka cita. Tin. Gambarnya itu Terima kasih Rasulullah. Ya Mas, selamat malam Mak. Malam murah. Terima kasih. Terima kasih Pak Redi. Jadi mana mereka waktu kenikai. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, akhiri acara kita pada malam hari ini untuk bisa beristirahat dan besok melaksanakan kegiatan lagi. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Mohon maaf ada yang kurang tepat atau kurang baik. Kami mohon maaf.
Demikian saya pribadi mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kepada Bapak Ing sekeluarga, dan sebenarnya saya belum kenal itu apa namanya anaknya yang ketiga. Pak Ing. Iya. Aku TG SMS apa? Iya. Kanan. Di kue lo. Telu anak itu. Di kue. Jelasan iyo. Oh, dia mawiana pipi ngara Ervina. Oh, ya. Mete di bakas itu Erlinda. Oh ya, Linda. Yo. Nomor 2 itu Lasang. Yo, puji Tuhan. Yo. Jaga repeton lah. Harus berikas. Maafilah. Yo, terima kasih. Dan aku akhiri lah. Terima kasih Pak Ing lah. Oke. Terima kasih Pak Freddy. Yo. Ya, selamat malam.